Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizunal kiram, ashabu konatu Majelis Ulama Indonesia, sadaqadimulakum nasroh, al-khobar waki, bima notifikasi harian. Makum, sofa mafuzasina, notifikasi fil akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 7 Kota Bekasi menjadi salah satu sekolah adiwiyata menuju Provinsi Jawa Barat. Ada 41 sekolah yang terdiri atas SD, SMP, dan SMA se-Kota Bekasi. Sebagaimana dilansir dalam laman Instagram Dinas Lingkungan Kota Bekasi, Dinas Lingkungan Kota Bekasi melalui bidang tata lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang telah menggelar rapat koordinasi pada Selasa 23 Januari 2024 dengan sekolah adiwiyata penerima penghargaan adiwiyata tingkat provinsi lebih dari 4 tahun. Nunik Ambarwati, Sekretaris Tim Adiwiyata SMP Negeri 7 Bekasi mengungkapkan program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah sesuai Permen LHK nomor 52 tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah. Penghargaan Adiwiyata merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau provinsi atau pemerintah kabupaten, kota kepada sekolah yang berhasil melaksanakan GPB LHS. Berita selanjutnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi telah membuat rancang bangun rinci atau Detail Engineering Design 2 museum. Selain sebagai media pembelajaran sejarah, salah satu museum diyakini akan mengungkit potensi wisata sebagai kota metropolitan. Berbagai infrastruktur sudah tersedia di Kota Bekasi, namun ada beberapa hal yang belum dimiliki, salah satunya adalah museum. Rencananya ada 2 museum yang akan dibangun di Kota Bekasi, yakni Museum Kiai Haji Nur Ali. Museum ini rencananya mengusung konsep museum digital dibangun di kawasan Islamic Center, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Museum digital tersebut diharapkan dapat menjadi media pembelajaran bagi masyarakat tentang sejarah Bekasi, termasuk tokoh pahlawan nasional Kiai Haji Nur Ali. Museum yang kedua adalah Museum Kesepuhan Keranggan. Museum tersebut rencananya akan dibangun di kawasan Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna. Museum Kesepuhan ini akan memperkenalkan masyarakat pada adat dan budaya masyarakat sekitar. Selain itu, kawasan museum ini juga dilengkapi dengan sarana edukasi, diharapkan dapat berimbas pada aspek pariwisata budaya. Berita selanjutnya, media sosial dihebohkan dengan maraknya tindak kasus kejahatan jalanan sejak awal 2024, mulai dari tawuran, jambret, perampokan, dan pencurian kendaraan bermotor. Sejumlah 23 kasus kejahatan tercatat terjadi sepanjang Januari 2024 untuk menekan angka kejahatan jalanan yang kian marak. Polres Metro Bekasi melakukan operasi kejahatan jalanan di sejumlah daerah rawan, yakni Cikarang Pusat, Cikarang Timur, dan Cikarang Selatan pada Minggu 11 Februari dini hari. Menurutnya, OJK ini terus digencarkan selain untuk meningkatkan keamanan, juga meminimalisir tindak kejahatan, terutama perampokan dan pencurian. Selain itu, ia juga mengimbau agar petugas kepolisian yang bertugas di wilayah dapat mengedepankan pendekatan persuasif terhadap masyarakat. Berita selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kesehatan balita di Kabupaten Bekasi, pemerintah setempat meluncurkan program pemberian vitamin A. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Dan bagaimana Pak Ustadz kisah suka dan dukanya baginda Nabi itu saat berdakwah? Tapi bagaimana berduka seorang muslim yang baik itu berbeda dengan berdukanya orang-orang yang tidak beriman. MUI TV Kota Bekasi kembali mengadakan MUI TV Awards 2024. Yang mana acara ini merupakan acara kedua, acara yang menghadirkan short movie competition dengan tema Ramadan Karim.
Perlombaan ini diselenggarakan untuk para mahasiswa se-Bekasi Raya. Ayo segera daftarkan tim kalian untuk mewakili kampus di acara Short Movie Competition MUI TV Awards 2024. Kembali lagi bersama saya, Sofa Mahfuzosina. Berita selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kesehatan balita di Kabupaten Bekasi, pemerintah setempat meluncurkan program pemberian vitamin A. Program ini menyasar 239.267 balita berusia 6-59 bulan. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Supriyadinata, menjelaskan bahwa vitamin A memberikan banyak manfaat, termasuk untuk kesehatan mata dan pembentukan sel darah merah pada balita. Masyarakat diharapkan dapat mengunjungi puskesmas atau posyandu terdekat selama bulan ini untuk mendapatkan vitamin tersebut. Program ini mencakup pemberian vitamin A warna biru untuk bayi usia 6 hingga 11 bulan dengan dosis 100.000 IU dan vitamin A berwarna merah untuk balita usia 12 bulan sampai 5 tahun dengan dosis 200.000 IU. Hal itu dilakukan atas target yang diberikan Dinas Kesehatan untuk melakukan pencapaian pemberian vitamin A 100% hingga akhir Februari. Mengakhiri berita hari ini, menjelang pemilihan umum 2024, PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bekasi memastikan sistem kelistrikan dalam kondisi aman. PLN juga menetapkan masa siaga pemilu mulai dari 11 hingga 18 Februari 2024 mendatang. Manajer PLN UP3 Bekasi, Dona Sinantra, menyampaikan komitmen PLN UP3 Bekasi akan menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024. PLN memastikan pasokan listrik selama masa siaga pemilu dalam kondisi handal. Dona menambahkan pihaknya akan menyiapkan dan menerjunkan sebanyak 225 personil gabungan, pegawai dan tenaga ahli daya dalam siaga pemilu di tiap-tiap lokasi. Panitia pemilihan kecamatan dalam kesempatan yang sama, General Manager PLN UID Jabar Susiana Mutia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan listrik secara ilegal saat pelaksanaan pemilu 2024 agar terhindar dari resiko kebakaran. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the news aktual and up to date. I'm Sofa Mahfuzosina. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.